Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ini siapa yang masak? Enak sekali rasanya. Tanya Bu Sofi. Tidak biasanya ia merasakan menu sarapan seenak ini di rumah. Bik Minah menuang jus apel ke dalam gelas. Ia geser ke hadapan sang majikan. Itu Mbak Pelangi yang masak, Bu. Pagi-pagi sekali Mbak Pelangi sudah ke dapur. Sikap waspada Bik Minah langsung terlihat jelas saat sang majikan menatapnya dengan kerutan di kening. Pelangi yang masak? Maaf Pak, saya sudah melarang, tapi Mbak Pelanginya tetap mau. Malah habis masak di sini, Mbak Pelangi buat sarapan untuk Den Awan. Ayah Ferry pun tersenyum penuh rasa bangga. Lihat kan Bu, aku tidak salah pilih menantu. Coba kalau Awan menikah dengan salah satu gadis pilihanmu, belum tentu sebaik Pelangi. Kamu saja memuji-muji masakannya. Memang seharusnya seperti itulah seorang istri, mau masak sendiri untuk suaminya. Mendadak wajah Ibu Sofi berubah kesal mendengar ucapan suaminya. Mas sengaja menyindir aku, mentang-mentang aku tidak pernah memasak. Apa hebatnya memasak? Semua orang juga bisa. Jadi kamu bisa masak, Bu? Tanya Ayah Ferry, membuat Bu Sofi seketika terdiam. Enak Mas, tanya Pelangi setelah melihat piring kosong. Biasa saja, Awan menjawab enteng meskipun dalam hati memuji kelezatan masakan istrinya, tetapi sepenuh hati tetap gengsi mengakui. Awan menatap Pelangi dari ujung kaki ke ujung kepala, teringat kemarin dirinya telah memperistri seorang gadis asing yang sama sekali bukan tipenya, seorang gadis muda yang berbalut gamis dan kerudung. Boleh gue tanya sesuatu? Anggukan kepala dipilih Pelangi sebagai jawaban. Kenapa lo mau nikah sama orang asing? Hati Pelangi mencelos mendengar pertanyaan bernada sarkas yang terlontar dari bibir suaminya. Semua orang termasuk Awan pasti menduga hal yang sama, bahwa Pelangi dan keluarganya adalah gadis materialistis. Pelangi menatap Awan lekat. Sebelum aku memberi jawaban, apa boleh panggilannya dirubah? Jangan lo gue, aku tidak terbiasa. Maaf. Helah, panggilan aja protes, gerutu Awan dalam hati. Meskipun suara Pelangi terdengar sangat lembut, namun begitu dalam menancap ke hatinya. Istri manapun pasti menginginkan kelembutan dari suaminya, terlepas ada atau tidak cinta di antara mereka. Ya sudah, maksud aku, kenapa kamu mau dijodohkan dengan orang asing? Suara Awan mulai terdengar melembut walaupun sangat jelas terlihat keterpaksaan di sana. Ia pikir tak ada ruginya juga merubah panggilan, toh tidak akan ada perubahan apapun hanya karena panggilan itu. Semua orang tua pasti menginginkan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Aku tidak bisa menentang niat baik ayah. Sebuah jawaban yang membuat Awan terdiam. Dirinya pun terpaksa menerima perjodohan dengan Pelangi karena sudah jenuh didesak. Awan dan Pelangi sama-sama terdiam. Keheningan tercipta beberapa saat. Semalam aku mabuk berat. Maaf kalau aku bicara sembarangan. Tidak apa-apa. Pelangi mengangguk pelan. Ada sesuatu yang membuatnya cukup penasaran. Semalam Awan beberapa kali menyebut sebuah nama dalam tidurnya. Nama yang sama seperti yang sempat disebutkan ibu mertuanya semalam. Apa boleh aku tanya sesuatu? Awan mengangguk. Priska itu siapa? Semalam kamu mengigau menyebut nama itu. Awan tergagap, dalam hati memaki mulutnya yang bahkan dalam tidur masih saja menyebut nama orang yang sebenarnya sangat ia lupakan itu.
Setelah mendengar aku mengigau, seharusnya kamu tidak perlu lagi bertanya siapa dia. Bukankah sudah jelas? Sebuah jawaban cukup jelas yang mampu menjelaskan posisi Priska dan akhirnya membentang jarak antara sepasang suami istri itu. Apa ada yang bisa ku bantu? Bibir Awan terangkat membentuk senyuman miring. Kamu bisa bantu apa? Asal kamu tahu saja, Priska itu mantanku. Kami lama bersama, tapi ayah tidak suka sama dia. Priska kecewa dan memilih pergi ke luar negeri. Setelah itu, ayah memaksa aku untuk menikah dengan kamu. Kenapa tidak menolak sejak awal? Tatapan tajam Awan kembali menghujam istrinya itu. Kamu boleh tanya siapapun di rumah ini bagaimana aku menolak. Bukankah semalam kamu juga melihatnya? Pelangi kembali membungkam, mendiamkan dirinya dan menghilang secara tiba-tiba di resepsi pernikahan mereka adalah bentuk protes sekaligus penolakan paling jelas yang dilakukan Awan. Karena kita sama-sama terpaksa, jadi kurasa kita bisa saling kompromi, lanjut Awan. Kompromi? Benar, ujarnya. Kita dua orang asing yang dipaksa bersatu. Aku hanya laki-laki brengsek yang suka hura-hura. Yang pasti jauh dari kriteria suami idamanmu. Jujur, aku tidak akan sanggup menjadi seperti yang kamu harapkan. Lalu, kompromi seperti apa yang akan kamu tawarkan padaku? Untuk sementara, kita akan pura-pura sebagai suami istri yang normal di hadapan semua orang. Aku tidak suka ayah atau ibu ikut campur urusan kita. Jadi mulai besok kita akan pindah ke rumahku. Pelangi mengangguk pasrah. Satu hal lagi yang harus kamu tahu dan kuharap kamu mengerti. Apa? Aku mencintai Priska dan hanya dia. Hati Pelangi seperti disayat. Awan baru saja mendeklarasikan keinginan tersembunyi di balik ucapannya. Keputusan Awan untuk pindah ke rumah pribadinya yang mendadak mengejutkan ayah Ferry dan juga ibu Sophie. Bagaimanapun ayah Ferry masih belum percaya sepenuhnya untuk melepas Pelangi tinggal berdua dengan putranya. Takut jika Awan bertindak semaunya terhadap menantu kesayangannya. Kenapa tidak tinggal di sini saja? Kamu kan sering keluar kota. Pelangi nanti sendirian di rumah. Tidak apa-apa ya, nanti kalau aku ada kerjaan di luar kota, Pelangi akan tinggal di sini, jadi tidak akan sendirian. Ayah Ferry menghembuskan nafas panjang. Awan memang sangat keras kepala. Bila sudah berkata tidak, maka akan sulit untuk merubahnya. Ia menatap sang menantu yang duduk di hadapannya dengan kepala tertunduk. Sejak tadi belum ada kata yang terucap dari bibirnya. Pelangi, apa Awan memaksa kamu untuk pindah ke rumahnya? Pelangi dengan cepat menggeleng. Tidak, ayah. Bukankah setiap pasangan yang membina rumah tangga itu ingin tinggal di rumah sendiri? Dengan tinggal berdua, kami akan belajar mandiri. Selain itu, akan ada kesempatan untuk lebih dekat. Sebuah jawaban yang membuat Awan bernafas lega. Setidaknya jika Pelangi sendiri yang menginginkan, ayah Ferry pasti tidak akan keberatan. Baiklah, kalau itu sudah menjadi keputusan kalian, kami sebagai orang tua hanya bisa mendukung, ucapnya seraya menatap sang pengantin baru itu. Awan, Pelangi adalah tanggung jawab kamu. Membahagiakan dan menafkahinya lahir batin adalah kewajibanmu. Awan mengangguk, sementara Ibu Sophie tampak mengusap ujung matanya yang berair. Ini adalah kali pertama ia melepas putra kesayangannya. Sepanjang jalan tak ada pembicaraan antara Awan dan Pelangi. Jika Awan terfokus dengan jalanan di hadapannya, lain halnya dengan Pelangi yang menatap ke jendela. Jarak rumah Awan dengan rumah orang tuanya terbilang cukup jauh, butuh 1 jam lebih perjalanan untuk tiba. Itu pun jika tidak sedang dalam keadaan macet.
Aku mau beli makanan dulu, kamu mau apa? Tanya Awan sesaat setelah memarkir mobil di depan sebuah restoran cepat saji. Terserah Mas saja. Awan pun memutar bola matanya setelah menutup pintu mobil. Ia mulai bosan mendengar kata terserah yang selalu diucapkan Pelangi saat ia menanyakan sesuatu. Tak berselang lama, Awan kembali dengan sebuah kantongan besar. Ia meletakkan di kursi belakang. Aku tidak tahu kamu suka apa, jadi aku beli beberapa menu makanan. Kenapa tidak masak sendiri saja? Mau masak apa? Di rumah belum ada apa-apa. Awan mulai melajukan mobil meninggalkan restoran favoritnya itu. Apa di dekat sini ada swalayan? Tanya Pelangi seraya melirik ke kanan dan kiri jalan-jalan yang mereka lalui. Ada di depan sana. Apa boleh kita mampir sebentar? Awan hanya menyahut dengan anggukan kepala. Kurang dari 5 menit mereka sudah tiba di depan sebuah swalayan. Awan hanya melirik Pelangi tetapi tak berniat turun. Mau beli apa? Bahan makanan untuk di rumah. Oh, aku tunggu di sini. Pelangi melirik suaminya dengan ragu. Mas, boleh minta uangnya? Oh, sorry, lupa. Pria itu mengeluarkan dompet dari saku celana dan menyerahkan sebuah kartu. PIN-nya 070707. Pelangi meraih kartu pemberian suaminya, kemudian segera turun dari mobil. Awan terdiam menatap tubuh mungil yang sedang berjalan menuju pintu masuk swalayan. Hingga beberapa menit berlalu, Pelangi tak juga kembali. Sudah beberapa kali pria itu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya, seraya sesekali menatap ke arah sebuah pintu kaca otomatis. Ini perempuan kemana sih? Mulai gusar ia menunggu, hingga akhirnya memutuskan untuk menyusul istrinya. Awan berkeliling mencari keberadaan Pelangi, hingga menemukan istrinya itu sedang mengantri di kasir sambil mengobrol dengan seorang pria. Bukan hanya itu, mereka terlihat sangat dekat, bahkan Pelangi sempat mengusap bahu pria itu. Pantas aja lama lagi ngobrol sama cowok, ganjen, gerutu Awan kesal. Dengan wajah yang super masam, ia mendekati istrinya dan berdiri tepat di belakang. Beli apa sampai selama ini? Kehadiran Awan yang tiba-tiba mengejutkan Pelangi. Wanita itu membalikkan tubuhnya dan menatap Awan, terlihat heran karena Awan menyusulnya. Sementara Awan menatap dingin pria yang mengobrol dengan istrinya. Pelangi yang menyadari situasi langsung merangkul lengan suaminya, membuat Awan gelagapan. Mas, mungkin kamu lupa, ini Zidan adikku. Dia bekerja paruh waktu di sini dan ini hari pertamanya. Oh, adiknya. Gua pikir